توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد الله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه
اللهم صل وسلم وبارك Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepangersan langsung Bapak Teratas Asep Sayyidul Bahri anu tos ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an pamugi mantena anu ngaos sareng urang anu nguping kenging kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo salajengna nyaeta acara puncak anu kagungan tausiah anu bade anu karesna babakan ku Bapak Kiai Haji Aan Aliyudin MAG mantena pengurus FPCNU Rancaikek waktuas sinarang tempat mangga nyanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Assalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji sinarang syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Sholawat sinarang salam muga tetep kalimpahkeun ka junjungan urang sadayana Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabulawargi Kanjeng Nabi, ka para sahabat juga umumna, mudah-mudahan sholawat sinareng salam kalimpahkeun ka sadayana umat mukmin, umat muslim. Sakali deui urang ucapkeun alhamdulillah. Dumeh dina dinten ieu urang biasa nempel sasarengan di tempat kalayan dipaparin kesehatan, dipaparin rezeki sareng saja bina sehingga urang karaos nikmat leres biasa kempel di tempat. Biasa nyambungkeun silaturahmi papenak sareng wargi-wargi muslimin, wargi-wargi nahdiyin. Sekali deui mudah-mudahan ya tetawis urang syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu muah para wargi sadayana
sedacan ngawitan ngobrol da dikunut ku pangarsa teh pangarsa cenah ngobrol teh mau ngobrol perkawis NU nah gitunya nah ini mah sehingga apa yang tadi saur pengatur acara teh tausiah asane si mah urang ngobrol perkawis NU gitu nah tausiah sareng deui sanes hartosna abdi langkung uningan kana NU painten peda tos rada lami janten pengurusnya nya ayalah pengalaman sakedik-kedikeun urang berbagi tantos rupina di hadir aya nu langkung uningan nu langkung pengalaman sareng sajadina saurang dige tadi ieu mah urang ngobrol nya sadeasana painten simkuring ngahaturkeun nuhun pisan kana pangulungna ti pangarsa ketua Kadipit rancai kekuatan sareng ring-ringanana ieu teh kahormatan anu luar biasa kanggo simkuring apunten paintennya pilih mungkin aya anu didugikeun kirang sakumaha kahoyong nya mudah-mudahan we sanos kitu kieu sing aya manfaatna kanggo urang sadaya. Para ibu miwa para wargi sadayana nyuhunkeun perhatosanana nya ka kumargi kemungkinan nya seueur anu cenah ngobrolkeun NU teu rame cenah kitu nya. Nah, supaya kumargi kitu nyuhunkeun perhatosan di sadayana nya mudah-mudahan sing aya barokah ka urang sadayana. Terasa lajengna pantennya urutanana supados menarik gitu. Urang urutanana dikawin sejarah tapi sejarah ge moal alami moal sadayana diurut atuh sadinten sauni ge moal rengse ini mah sejarah anu sepintas sekilas gitu tas engke urang ngabahas oge sumber hukum urang NU teh sumber hukumna sapertos kumaha terus engke urang ngabahas oge akidahna sapertos kumaha gitu nya terus engke fikihna ge moal mendalam sapertos tadi pangersana ibu ketua tandirnya ya mah secara garis besar fikih NU teh gitu nya ngindukna ka mana kayak urang bahasa seperti ini terus oge ari NU nya salah satu keunikan teh aya anu menonjol nya eta bidang tasawuf nya taroskeun we ka ormas sanes aya teh kieu aya engke bahas tasawuf seperti nya terus engke oge harokah teh gerakan NU teh bergerakna ka sapertos kumaha gitu engke painten terakhir urang bahas oge idaroh manajemen sok sanos terakhir pentingna kakumargi urang tiasa ngagerakeun NU teh kan aya carana urang teh tiasa ngagerakeun NU upami kumaha carana ngagerakeun NU teh ulah dugi ka tos dibentuk kepengurusan tapi tidak bergerak berarti teteh idarohna ta manajemenna kirang gitu nya anu kahiji nya tentang perkawis sejarah urang ngawitan tina sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah sakedik kakumargi kan NU teh numutkeun simkuring pewaris paling sah penerus Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Mangga adusana tiasa wae berbeda pendapat tentang simkuring tapi simkuring gaduh keyakinan Nahdlatul Ulama adalah pewaris paling sah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Terus kumarin itu penting pisan NU teh sanes ngansa ukur penting di Indonesia tapi di dunia anu kahiji NU teh nahan sebab penting ulangi dari tadi nu kahiji alasan penting nanti kumargi pewaris sah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia terus nu kadua Indonesia teh
penduduk muslim terbesar di dunia. Terus anu salajengna NU teh mayoritas di Indonesia gitu. Indonesia penduduk muslim terbesar di dunia, NU mayoritas di Indonesia. Sehingga ibunya NU mah sangat menarik perhatian dunia. Sehingga simkuring sering menakan penelitian ilmiah para ilmuwan dunia terhadap NU. Berarti kan sangat menarik. Aku bagi tadi teh penduduknya terbesar di dunia Indonesia teh, dan di dalam negeri ini yang ahliinlah yang mayoritas. Kami tadi sejarahnya, sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulah ngawitan di zaman Kangjeng Nabi tebih teuing. Urang ngawitan di zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Dina zaman mantena janten khalifah, umat Islam teh nuju dilanda perpecahan anu pohara. Perpecahan anu pohara. Terutami antara kubu Sayyidina Ali sareng kubu Muawiyah, ya. Eta dua kubu eta. Sehingga dina hiji waktos eta dua kubu teh upami aya tahkim ngayakeun tahkim, upami aya naon enten perjanjian lah, perjanjian damai. Sehingga terjadilah perjanjian damai. Tapi karena perjanjian eta teh aya nu setuju aya nu teu. Kubu Khalifah Ali karramallahu wajhahu oge eta terbagi dua. Aya anu setuju kana perdamaian, aya nu teu. Anu setuju di antawisna nyaeta disebut Syiah teh, anu teu setuju nyaeta Khawarij teh. Jadi kubu Sayyidina Ali terbagi menjadi dua. Saatosnya terjadi rame itunya perpecahan, kemudian Sayyidina Ali terbunuh dugi ka pupusna. Nyata ku salah sawios golongan Khawarij. Ya, dugi ka pupusna. Saatosna pupus, terasa aya musyawarah anu disebut teh musyawarah alul hali wal aqdi anu ayeuna dianggo ku cara pemilihan dewan syuriah di tiap tingkatan, ya. Kamari oge di ceketan cara pemilihan rois teh nganggo sistem ieu alul hali wal aqdi. Tah teh ngawitanna teh eta dina waktos Sayyidina Ali terbunuh, ya. Teras kanggo menyawalakeun penggantosna nyata cara seperti itu. Alul halli wal aqdi aya musyawarah, teras ngangkat putrana, ya, ngangkat putrana janten khalifah. Tapi dina hiji waktos telami eta putra kang Sayyidina Ali teh mengundurkan diri. Nah, alasanana demi persatuan. Anjeunna mengundurkan diri, akhirnya berdirilah anu disebut Bani Umayyah. Muawiyah naik dan terus Bani Umayyah. Dina zaman eta masih keneh terjadi perpecahan seueurnya. Muncullah berbagai macam golongan di dunia Islam. Walau banyak di sejarah. Dalam sejarah kita tahu ada golongan Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah sama saja. Nah, tantos nya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah oge harita dina waktos eta ngambil peranan. Dugi ka harita oge tetep ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritas dugi ka ieu. Nah, Bani Umayyah teras runtuh, teras diganti ku Bani Abbasiyah. Jadinya Bani Abbasiyah. Nah,
ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah sareng jamiyah, sareng jamaah Ahlussunnah wal Jamaah dina waktos eta muncul kanggo merespon berbagai golongan anu seueur anu ekstrim. Seseueurna ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahkan mayoritas di dunia Islam ya tetap ngambil jalan anu disebat jalan wasatiyah teh. Upami saur bahasa mah moderat gitu nya. Nah, disebut moderat teh kumargi nyaimbangkeun antara teks suci Al-Qur'an sareng akal. Tadi anu ya. Dugi ka ayeuna Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Dugi ka ayeuna Ahlussunnah wal Jamaah mah terutama para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sapertos kitu. Nah, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tetap moderat, tetap ngambil jalan wasatiyah, menyeimbangkan teks suci dan akal kumargi upami Ahlussunnah wal Jamaah mah upami saur urang Sunda mah elmuna teh marasagi gitu. Masagi dak upami ulama nu masagi mah insyaallah bakal wasatiyah kan itu bakal moderat moal ekstrim anu ekstrim teh ya upami saur bahasa Sunda mah eta teh teu masagi lah gitu seperti dan alhamdulillah nya para ulama urang moal ayeuna jumeneng keneh nya komo anu kapungkur ulama-ulama anu hebat anu ilmu namasagi sehingga dinu sikap keberagamaan teh dugi dikapungkur dugi ka ayeuna ngambil jalan wasatiyah. Eta sekilas nah eta urang ringkas ya. Sakumaha Kangjeng Nabi ngadawuh yen masa terbaik atau kurun terbaik teh zaman Kangjeng Nabi eta mah teu digugahkeun. Kangjeng Nabi sareng para sahabat teh zaman anu terbaik umat Islam. Saat Kangjeng Nabi kan gitu nya. Saterasna kumaha? Saterasna zaman Kangjeng Nabi anu sebat tabi'in. Terus anu salajengna saha tabi'in. Nah, janten jam 3 zaman terbaiknya anu sebat salafus saleh teh. Nyata zaman Kangjeng Nabi sareng para sahabat, zaman tabi'in terus zaman tabi'in. Tanya asal Nabi ge. Materi kieu mah kade murutan. Ulang-ulang deui. Engke urang tesnya ibu bapak-bapak, urang tes engke di akhir. Makanya untuk murutan. Salafus saleh teh ada 3 zaman. Anu kahiji zaman Kangjeng Nabi sareng para sahabat. Anu kadua tabi'in, anu katilu tabi'in, eta generasi terbaik. Dan tambah langsung Pak Kangjeng Nabi dicarioskeun ya bahwa eta 3 golongan terbaik. Terus ada salajengna yang seterusnya. Nah generasi tabi'in tadi antawisna Imam Hasan Basri lah bapak kadinya. Terus generasi tabi'in di antawisna Imam Mazhab 4 lebetna karena generasi tabi'in. Dan tadi Imam Mazhab 4 lebet keneh karena 3 generasi terbaik. Ya. Contoh kesempatan anu 4 teh saha Imam Mazhab 4 teh orang sebatan. Anu kahiji Imam Ahmad bin Hanbal, anu kadua Imam Maliki, anu katilu Hanafi, anu kaopat Syafi'i. Nah, nu 4 Imam Mazhab teh eta teh lebet keneh kana 3 generasi terbaik yang disebut salafus saleh.
Terus satosna generasi eta nya generasi para ulama, para aulia sareng sajabina. Nah, di antawisna anu lebat awal generasi saatosna tabiin teh nyaeta para imam hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasai sareng sajabina ta eta teh tos lebat kana generasi kaopat ya. Janten kalebet kana generasi salafus saleh anu terus kusalajengna ka dieu nya para ulama sadayana Imam Al-Ghazali, Abu Mansur Al-Maturidi sareng sajabina, Imam Junaid Al-Baghdadi sareng sajabina. Terus ka Indonesia kasaha di antawisna nu pertama anu disebat sering urang nyebut Wali Songo. Eta mutuyan aswaja teh ka urang ka Indonesia estafet teh kasaha ka wali para wali Songo. Tah, NU salah sawios pewaris para wali Songo. Jadi tuntunan pemimpin sebat sanad lah. Sanad nanti seperti itu, ya. Sanad nanti, sehingga biasa disebutkan sekali ini, insya Allah Nahdlatul Ulama adalah pewaris paling sah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Eta sejarah sedikitnya, nah terus eta sejarahnya. Pokoknya ayeuna pak tadi sejarah aswaja umum sakedi kurang bahas NU, sejarah NU. Pan tadi atos bungingnya aswaja teh di Indonesia yang tawisna NU, tah NU na kumaha nya. Di awal ya NU mah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Urang langsung sebatkeun naon atuh latar belakang berdirinya NU. Tah eta we nya kadina. Latar berdirinya NU teh nya urang garis besar dua we. Anu kahiji aya faktor internal, kedua eksternal. Internal teh faktor di dalam urang nyalira, ya, di masyarakat urang nyalira naon? Nya terutami mah kebutuhan akan adanya wadah untuk mengorganisir semua yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Kamu ngahijikeun organisasi tos aya, harita tos aya di antawisna Nahdlatul Rijal, Nahdlatul Wathon nya. Taswirul Akar sama saja bina tos aya. Naon organisasi-organisasi yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah teh. Papencar keneh gitu. Tadi antawisna para ulama teh berpikir untuk menyatukan umat Ahlussunnah wal Jamaah, untuk menyatukan jamaah dan jamiyahna perlu diadakan sebuah organisasi yang mewadahi itu sendiri. Kata faktor internal, ada faktor eksternal naon? Nu paling menonjol yaitu kejadian yang terjadi di Arab Saudi. Nah, ayatnya di Arab Saudi pada saat itu terjadi pergantian kekuasaan. Ya, Ibnu Saud, kerajaan Saudi Arabia berdiri dengan kerajaan yang baru menggantikan kerajaan sebelumnya. Yang ternyata kerajaan Arab Saudi ini paham resmi kerajaannya adalah anu kurang sering disebut para pengikut Wahabiyah atau sebat Wahabi. Tak ada faktor anu mendorong berdirinya di antawisna Nahdlatul Ulama. Sehingga para ulama di Indonesia berunding dan merasa khawatir, memikirkan nasib umat ke depan. Umat Ahlussunnah wal Jamaah ke depan akan seperti apa kalau tidak ada wadah yang menaunginya. Karena kejadian di Arab Saudi dan kejadian secara umum di dunia yang seperti itu. Pengaruh Wahabi bukan saja di Arab Saudi, ternyata kesininya berpengaruh luas, ya, hampir ke semua negeri Islam. Dan saya bisa nyatakan yang relatif steril
dari pengaruh Wahabi yang NU di Indonesia itu. Ormas yang lainnya ya seperti itu, banyak terkenal. Nah, pada saat itu seiring dengan runtuhnya kekhalifahan Utsmani, Turki Utsmani, maka pada saat itu ada yang disebut Konferensi Umat Islam Sedunia. Nah, Konferensi Umat Islam Sedunia. Indonesia juga mengirimkan delegasinya ke sana. Tapi sebelum delegasi itu datang ke sana kan bermusyawarah dulu di Indonesia. Ternyata orang-orang itu memberikan masukan dan masukannya ya mungkinlah kurang didengar oleh delegasi. Sehingga orang NU bikin delegasi sendiri gitu. Yang disebut delegasinya apa? Komite Hijaz. Sehingga orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, orang Nahdliyin ke sananya punya delegasi sendiri menghadap ke kerajaan Arab Saudi sendiri. Apa yang dituntut oleh Komite Hijaz? Nah, yang pertama yang dituntut oleh Komite Hijaz itu mohon diberlakukan kemerdekaan bermazhab di negeri Hijaz, di negeri Mekah. Ya. Kemudian yang kedua memohon untuk tetap diramaikan tempat-tempat bersejarah yang terkenal di sana. Yang kedua. Kemudian yang ketiga memohon untuk diumumkan setiap tahun sebelum datangnya musim haji mengenai tarif atau ketentuan supaya ada ketentuan lah gitunya. Kemudian yang selanjutnya memohon agar semua hukum yang berlaku di negeri Hijaz ditulis dalam bentuk undang-undang agar yang berkunjung ke sana itu ya tidak tersangkut oleh hukum gitu, agar tahu undang-undang di sana seperti apa. Kemudian yang terakhir memohon balasan surat dari pihak kerajaan Saudi. Jadi upah meninggal kadinya banyak delegasi Indonesia sasaran kali itu orang NU banyak nyeleneh gitu, bikin komite sendiri dan menghadap langsung Raja Arab Saudi di sana dengan tuntutan-tuntutan seperti ini. Itu mengapa ada tuntutan ini? Sekali lagi tadi kekhawatiran para ulama Ahlussunnah wal Jamaah setelah kerajaan Arab Saudi secara resmi berkiblat pada Wahabi sangat dikhawatirkan terjadi perubahan sosial di sana yang merugikan umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya kepentingan yang naik haji dan sebagainya. Kemudian situs-situs bersejarah di sana takut dihancurkan dan sebagainya, sehingga mengajukan tuntutan-tuntutan seperti itu. Nah, para ulama kemudian berunding. Sudah ada tim delegasinya tapi mengirimkan ke sananya atas nama organisasi apa? Kan harus jelas agar di sana diterima gitu ya. Kan nggak mungkin ujung-ujung datang ke sana tidak tentu ini organisasi apa nih yang datang ke sini gitu. Akhirnya para ulama bersepakat membentuk Nahdlatul Ulama. Tapi prosesnya tidak gampang pembentukan itu. Ya, para ulama tentu saja selain berusaha berdoa. Bahkan kan Kiai Haji Hashimah tahu nage secara gitunya untuk memastikan, untuk merestui terbentuknya Nahdlatul Ulama. Akhirnya NU terbentuk, kemudian Komite Hijaz itu diutus ke sana atas nama organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi upami ayeuna aya gesekan sareng Wahabi, wajar teu kapungkur sejarah berdiri lagi seperti itu gitu. Tapi kita harus kalau terutama saya kan tinggal di perumahan, terasa banget perbedaan karena kalau perumahan kan macam-macam seperti di Kencana gitu ya, pasti ada berbagai macam golongan dan sebagainya. Karena para ulama kita mengajarkan dari dulu mengambil jalan wasatiyah moderat, nah itu kan harus diterapkan.
Nya pemirsa urang Sunda mah orang ke rumah aya di mana oge kudu pangkoloteunana gitu. Kami aya nu ngajak keluar kami lain. Nah, itulah seperti gitu. Ya. Itu sejarah Aswaja, kemudian sejarah NU di Indonesia sedikit sekilas ya. Mudah-mudahan suasana sekilas ada manfaat memberi kita gambaran sekilas tentang sejarah Aswaja dan Nahdlatul Ulama. Kemudian yang selanjutnya yang bagian ketiga, yang bagian kedua ialah sumber hukum. Sederhananya lah, Ahlus Sunnah wal Jamaah terutama NU ya ada 4 sumber hukum. Kita pasti sudah tahu yang pertama Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, ijma dan yang Al-Quran dan hadis mungkin golongan yang lain juga akan jadi masalah. Nah, ijma dan qiyas banyak yang memasalahkan. Tapi dia rumah ijma dan qiyas merupakan pranata yang sangat penting, yang sangat penting. Ijma tekannya kesepakatan para ulama. Kalau qiyas itu kalau dalam bahasa kita sekarang analogi lah, ya, menyamakan suatu masalah yang tidak ada di dalam nas karena adanya persamaan ilah hukum. Ya. Itu kira-kira qiyas itu seperti itu. Nah, di NU keempat-empatnya digunakan. Terutama contohnya di dalam setiap rasul masail, setiap tingkat. Mungkin di dia mata acara rasul masail panggilannya. Nanti mungkin di Raja Kimatan ada acara rasul masail, pasti yang 4 itu yang dipakai. Quran, hadis, ijma dan nah itu teh kenapa ada ijma dan qiyas? Kembali lagi pada tadi, di antaranya kembali lagi pada prinsip wasatiyah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah terutama NU. Nah, itu sumber hukumnya, kemudian akidahnya. Ya, yang utama saja. Nahdliyin Aswaja punya 2 imam utama. Yang pertama Abu Hasan Al-Asy'ari, yang kedua Abu Mansur Al-Maturidi. Ya. Abu Hasan Al-Asy'ari wasatiyahnya di mana? Abu Hasan Al-Asy'ari dia mengemukakan konsep al-qasm yang mengambil jalan tengah antara Jabariyah dan Qadariyah. Kemudian Abu Mansur Al-Maturidi diantaranya dia mengambil jalan tengah antara wahyu dan akal. Beliau berpendapat bahwa wahyu dan akal itu sama-sama penting. Ada seorang yang paling sederhananya, kita tidak mungkin bisa baca Quran kalau kita punya akal. Kita bisa baca Quran kalau tidak ada akal kan nggak bisa. Jadi akal dan teks suci itu sama-sama penting. Akal dan teks itu sama-sama penting. Nah, ajaran inilah ya, baik dalam bidang akidah maupun tadi ya dalam sumber hukum yang diajarkan di seluruh pesantren-pesantren Nahdliyin yang ada di Indonesia. Kemudian dalam bidang fikih syariah, nah, kembali lagi kita disebutkan, kita menganut 4 mazhab, ya, kita menganut 4 mazhab. Nah, gak usah dibahas semua, langsung ke Imam Syafi'i karena di Indonesia kebanyakan Imam Syafi'i. NU juga mayoritas mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga menganut moderasi wasatiyah. Wasatiyahnya di mana? Menyeimbangkan antara ahlul hadis dan ahlul qiyas. Kalau mazhab Hanafi itu lebih cenderung ke ahlul qiyas. Kalau mazhab Maliki lebih cenderung ke ahlul hadis. Kenapa mazhab Maliki cenderung kan di Madinah? Madinah di mana tempat paling banyak hadis di sana. Kenapa
Abu Hanifah lebih cenderung ke ahlul qiyas karena tempatnya di Irak, sudah agak jauh dari Madinah, sehingga mungkin sering menemukan tidak hadis, akhirnya pakai qiyas, kira-kira seperti itu. Nah, oleh Imam Asy-Syafi'i itu diseimbangkan. Nah, mayoritas di Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Kitab-kitab yang paling banyak dikaji juga kitab-kitab bermazhab Syafi'i. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya dalam hal tasawuf. Dalam hal tasawuf ada dua imam utama. Yang pertama Imam Al-Ghazali, ya. Yang kedua Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, di Indonesia terutama di Nahdien diwadahi bidang tasawuf ini dengan adanya Jatman, ya, Jamaah Ahlul Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, ya. Di Indonesia thariqah yang mu'tabarah diwadahi dalam wadah Jatman yang pimpinannya adalah siapa? Habib Maulana Habib Lutfi, ya. Beliau itu hebat banget, bukan hanya pimpinan para ahli tasawuf atau ahli thariqah di Nahdien, juga beliau itu sampai sekarang masih memimpin forum sufi dunia. Kemudian yang selanjutnya harokah, gerakan NU seperti apa, ya. Dalam bidang politik NU orang Nahdien berpandangan bahwa Islam tidak mewariskan sistem politik tertentu. Sistem politik adalah lebih ke masalah ijtihadiyah. Itu orang Nahdien. Nah, ada hal yang lain lagi. Sebagaimana Ahlussunnah wal Jamaah yang lain, ya, orang Nahdien itu dilarang memberontak, kira-kira seperti itu. Makanya orang itu tiba heulana sangat memberontak. Coba pada lawan NU rek memberontak, da mau hese. Umat mayoritas bangsa ge sebarang rebunya. Mun pada memberontak isu jadi. Tapi karena para ulama Nahdien berprinsipnya seperti itu, ya, berprinsipnya seperti itu. Terus aya ngetang bapak ibunya Bansar langkung seueur tibatan TNI sareng polisi kamu dihijikeun. Kami di jumlahna gitu. Sehingga orang salah seorang pengurus Ansor pernah ngobrol dengan orang dari Timur Tengah. Orang NU itu aneh. Kalian itu jumlah anggotanya terbesar di dunia. Punya pasukan yang sudah pasukan apa? Ya, Panzer itu kan. Apakah kalian tidak punya sedikit pun untuk mengambil alih kekuasaan? Nah, itu kan aneh. Karena mungkin di Timur Tengah mah aneh seperti itu. Di Timur Tengah itu kenapa banyak sekali kekacauan? Karena di Timur Tengah itu banyak golongan-golongan seperti yang di kita punya tentara masing-masing. Ya, kan kacau di wilayahnya. Upami NU bukan tentara punya senjata, ini Muhammadiyah tentara punya senjata, pasti sering praktek gitu. Nah, di Timur Tengah itu banyak daerah-daerah yang seperti itu. Nah, itu diantaranya dalam politik. Kemudian dalam sosial, ini masih harokah, ya. Tadi harokah di bidang politik, sekarang harokah di bidang sosial. Islam Nahdien membangun masyarakat madani, yaitu masyarakat yang beradab, toleran, dan saling menghormati. Ya. Jadi orang yang umat sanes ngajak, ya, orang kayak ngajak, karena non Islam, ya.
Kadang kalau sana dia oke itu kan diajar, tapi prinsipnya itu ya beradab, toleran dan saling menghormati. Nah dipatung sudah itu mah diajak ke orang, yang orang harus siap berdampingan dengan siapapun yang berbeda dengan kita. Itu dalam sosial. Kemudian dalam ekonomi, nah wasatiyah lagi. Sistem ekonomi yang besar dunia itu kan ada kapitalis, ada komunis, itulah. Upami komunisme ekstrimnya, negara teh harus mengatur semua. Rakyat jangan punya kepemilikan kata komunisme. Jadi semua teh milik bersama, jangan ada kepemilikan. Karena menurut komunis yang membuat ketidakadilan, yang membuat perpecahan karena apa? Karena ada harta milik. Nah, itu diantaranya doktrin komunis kan gitu ya. Udah wes sama rasa, dibagi ke negara semua, semuanya milik negara. Itu komunis. Kalau kapitalis kan sebaliknya, ya kapitalis sebaliknya, harta milik itu sangat diagungkan dan negara diminimalisir. Campur tangan, campur tangan negara kamu bisnis makan ekonomi maka kira-kira seperti itu. Biarkan bisnis dan ekonomi berkembang sendiri. Ya, nah itu kan ekstrim. Nah, prinsip harokah ekonomi, nah dia itu mengambil jalan tengah dari kedua. Karena memang Islam juga mengambil jalan tengah keduanya. Di dalam Islam kepemilikan ada kan diatur juga di Islam bahwa ada harta milik dan sebagainya. Tapi negara juga harus adil mengatur hal itu dengan intens. Kira-kira seperti itu. Itu dalam ekonomi. Kemudian dalam kebangsaan. Nah, di dalam doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah terutama An-Nahdiyah, orang Nahdien, agama dan nasionalisme tidak bisa dipisahkan. Ibarat dari dua sisi mata uang. Agama sisi yang satu, ya nasionalisme atau kebangsaan di sisi yang nggak bisa dipisahkan. Makanya tadi kita bernyanyi, gimana? Cinta negeri itu sebagian daripada keimanan. Itulah apa yang melahirkan cinta pada negeri. Bukti cinta kita, bukti keimanan kita adalah cinta kepada negeri. Nah itu sejak berdirinya NU Harokah ini konsisten dijalankan sampai sekarang. Kita insya Allah kita jadi pewaris penerusnya para pendahulu kita, terutama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita semua benar-benar bisa diakui sebagai santri beliau. Nah itu harokah. Nah yang terakhir idaroh atau manajemen. Ya. Ketika NU sudah terbentuk, ya, maka kita harus menjalankannya. Ya. Nah, menjalankannya dengan cara apa? Dan memilih. Makanya ayah anu disebat pengurus. Nah, pengurus teh kan tukang ngurus NU, tukang memilih NU. Ya. Mungkin jamaah mah, ya, tengiring ngurus. Tapi karena kegiatan mah osok ngiringan, tapi jamiah yang harus mengurus. Pengurus yang harus mengurus NU. Nah, saya lupa tadi ya, kalau bersemangat. Khusus untuk idaroh, kan saya sudah share ya itu. Kan sekarang tidak pakai infocus atau tidak pakai papan tulis, bisa dilihat semuanya di idaroh. Karena kan menjelaskannya kalau tidak sambil lihat sulit. Maka anu tos kenging PDF-nya biasa ditinggalnya di HP. Bagian idaroh atau manajemen biasa ditinggal.
Nah ini bahkan manajemen pengurus ranting NU khusus. Ya, saya tidak berbicara tentang panom yang lain, Pak Tayat, Sumat tidak. Ya, khusus tentang bagian manajemen pengurus ranting NU. Karena kan NU itu panomnya banyak, lembaganya juga banyak banget, ya. NU itu besar banget, lembaganya banyak, banomnya banyak. Hampir semua sektor kehidupan yang penting itu ada lembaga dan banomnya. Bukan upami yang beraktivitas di NU sepilihan. Mungkin tidak caketan oke. Misalnya lembaga perekonomian yang akan ayam, lembaga pertanian yang akan ayam. Ya. Terus ketua Ibnu mungkin akan ayam. Nah itu teh mangga. Ya. Bagi yang ingin mengabdi, yang ingin berkhidmat di Nahdlatul Ulama itu banyak sekali lahan, ya. Ibu saya ibu, bapak namanya saketik lembaganya namanya ayah opat itu berjalan. Padahal lembaganya sudah bisa. Katanya di Rancaikek, mudah-mudahan nanti di Rancaikek Wetan makin berkembang, bukan hanya tampil dan suriahnya yang terus beraktivitas, juga nanti dibentuk lembaga-lembaga dan banom-banomnya. Enggak, upami terus ditinggal pentennya di HP-nya. Nah, di sana ada gambar bagian manajemen pengurus ranting NU. Ya. Upami di ilmu manajemen, cara mengelola organisasi teh yang paling sederhana 3 tahap. Tahap pertama merencanakan, tahap kedua melaksanakan, tahap ketiga mengevaluasi. 3 eta. Ya. Tahap pertama apa Bu, Pak? Merencanakan, kedua melaksanakan, ketiga mengevaluasi. Upami eta dijalankan, jalan organisasi. Upami henteu jalan. Ya. Kenapa harus merencanakan? Karena harus apa-apa juga harus direncanakan. Jangankan organisasi, masalah pribadi juga harus direncanakan. Besok mau ke Bandung, saya ini direncanakan mulai sekarang. Bajunya direncanakan yang mana, ke Bandungnya mau pakai apa, ya? Apalagi organisasi yang menyangkut banyak orang. Makanya organisasi merencanakannya juga harus melalui musyawarah. Makanya di NU, di dalam tahap merencanakan, yang pertama ada musran atau musyawarah harus musyawarah. Nah, organisasi memilih bersama. Terbiasa pangersa ketua, aku mau urang pokoknya manulai laksanakan dan nggak bisa kita pengusaha harus musyawarah. Semua sepakat apa saja programnya baru nanti dijalankan. Makanya di NU terutama di ranting yang pertama itu ada yang disebut musran. Kapungkurnya teh di ranting bangsa sasinon kapungkurnya. Desembernya. Nah, di sini musrannya Desember. Nah, di musran itu diantaranya membicarakan pembentukan kepengurusan. Yang pertama, ya, itu kan masuk perencanaan. Setelah pembentuk kepengurusan juga nah itu aja dulu yang sederhana. Di musran itu yang paling penting membentuk kepengurusan. Ya sampai lengkap. Tata caranya ada. Di antara tadi ada sistem haul-hali wal akdi. Setelah musran ini masih perencanaan nih. Ada muskran. Muskran itu musyawarah kerja ranting. Apa yang paling penting diobrolkan dalam muskran? Yaitu program kerja. Kalau musran membentuk kepemimpinan, kepengurusan, musrana membicarakan program kerja. Jadi dina musran dibentuk keorganisasianana, kepengurusanana, saatosnya dibentuk teh naon damalnya gitu banyak. Ke depan teh apa saja yang mau dilaksanakan? Setahun ke depan apa? 5 tahun ke depan apa? Nah,
dimusyawarahkan di sana di dalam musyawarah. Kalau misalkan tahun ini kita akan membentuk anak ranting, nah misalkan. Oh tahun ini kita akan mengadakan pengajian bulanan. Tahun ini kita akan berusaha membentuk ibnu misalkan. Tahun ini kita akan mengadakan acara sosial, apa saja sosial. Nah itu tadi bicara dalam musyawarah. Sekali lagi, dalam tahap perencanaan dua yang terpenting yaitu musran dan musyawarah. Musran membicarakan pembentukan kepengurusan, musyawarah membicarakan program. Sekali dia berangkat kerja telah inti nama membicarakan apa yang akan dilakukan. Nah itu perencanaan. Setelah direncanakan, nah baru nanti dilaksanakan. Ya, dilaksanakan. Ya ini mah nggak usah dijelaskan ya. Pelaksanaannya berarti pelaksanaan di lapangan. Setelah direncanakan itu dilaksanakan. Perencanaan yang paling baik itu yang paling lengkap. Contoh, misalkan kita mau mengadakan mauludan, direncanakan, tanggalnya sudah direncanakan, kemudian acaranya sudah direncanakan. Jadi yang pertama perencanaan, yang terdiri dari dua, musran dan musyawarah, kemudian yang kedua pelaksanaan. Kemudian yang ketiga evaluasi. Ya evaluasi itu adalah kalau dalam bahasa agama biasanya muhasabah. Nah setelah 1 tahun berjalan dievaluasi apa kekurangan dan kelebihan agar tahun selanjutnya menjadi pembelajaran ya. Nah itu kira-kira dari awal sampai akhir ya saya mengenalkan atau ngobrolkan perkawis NU. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Pilih, nah tadi ngobrol ya kena waktu 5 menit pergi ke 12 menit beli ayah anu bayi dikikeun ya nabihan atau ditaroskeun nah atau kewe sambil ngobrol misalkan menuju ramah tamah nah. Itu paling obrolan di abdi mudah-mudahan sing aya manfaatna hapunten dina sagala kakiraan. Mudah-mudahan naon anu dikemukakeun ku abdi sing janten motivasi anu teu acan bergabung anu tos bergabung ngambil motivasi meningkatkan khidmat urang dina Nahdlatul Ulama. Insyaallah karena kan dina salah hadis oge disebutkeun saatosna Kangjeng Nabi pupus, saat Kangjeng Nabi yang tawis nasihatna ikuti sawabul adom, ikuti mayoritas. Karena mayoritaslah yang paling kecil kemungkinan salah. Ya. Urang teh diri mayoritas ulama, ya. Hampir mungkin mayoritas ulama lepas gitu. Mudah-mudahan gue dalam di sanes ulama, enten media sosial sanes ulama, kurang nyangkehkeun diri ke para ulama. Mudah-mudahan bulan kacana sae, kacana ketika surga Allah Subhanahu wa taala. Upami aya keneh Rasul mah, ya aya keneh Kanjeng Nabi. Urang kena ikuti Kanjeng Nabi, sok sanaos Kanjeng Nabi nyalira. Hari tos aya Rasul sang Nabi mah ikuti mayoritas. Itu kaitan sekali lagi hapunten dina sadaya kamanfaatan. Mudah-mudahan jantan sekali lagi penyemangat urang sadaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun kebersana Bapak Kiai Haji Al-Aliyuddin MG anu tos tuntas sejarah NU mugi disingkankan ilmu kanggo urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo salajengna acara pamungkas ditutup doa Santa acan ditutup doa sing penting atas nabi minta acara sekali deui sudah siapunten dina segala rupi kakiranganana hatur nuhun dina segala rupi pangantosanana oge sekedar pengedu sata acan bubaran para bapak kawan para ibu lagi sadayana mangga acara ramah tamah mungkin dicicipi apunten berpilih ayat akirangan dulu sasayogianana lajang acara lajang dulu acara pamungkas doa anu bade disanakeun kukersana disoriah suatu kehormatan kanggo sadayana urang sanggakeun ieu doa ku pangarsa Bapak Ustaz Ahmad Najib waktu sinarang tempat mangga nyanggeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dikawin dinikahin kalau ibasyah kelancaran ya Rabb, mudah-mudahan perjuangan orang sadaya dicatat kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sadaya, ibu-ibu guru kuliah, pemirsa, ibasyah kesehatan Allah Maha Agung. Tidak masalah doa orang hidupnya dan hayat selamat di akhirat ini. Itu satu jalan Pak. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, Rabbana dhanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Engkau Maha Tahu, kami semua orang dosa, kami semua orang-orang yang hina, kami semua orang perlu Engkau ya Allah. Kami ini semua perlu ampunan darimu ya Allah. Ampunilah kesalahan kami semua, ampuni saudara-saudara kami semua, ampuni guru-guru kami semua. Ampuni dosa para pejuang NU yang telah lalu ya Allah. Jadikan ahli surga di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, meskipun kami orang yang bodoh hina penuh dosa, jadikanlah kami semua umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, dosa kami terlalu banyak, tapi ampunan Engkau yang diharapkan. Jadikanlah kami orang yang pernah dan jadikan orang yang dilihat Engkau ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ya Rabbi, jadikanlah anak cucu kami semua ya Allah mendirikan sholat,
anak cucu kami ya Allah dalam ridhamu, anak cucu kami semua jadilah penerus NU Nahdlatul Ulama ya Allah. Kami di sini ingin sekali menjadikan rahmat anak cucu kau dalam ridhamu ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, semoga guru kami, ulama-ulama kami di sini, terutama Muhammad Ubaidillah, diberi kesehatan dalam ridhamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabbi, selamatkan kami di dunia dan bertemu berkumpul di akhirat dengan Engkau para suara para Nabiullah dan saudara-saudara kami ada di dalam surga-Mu dan ridhonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya Amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah termohon keagungan Bapak dan diri. Mudah-mudahan ini alhamdulillah dikawin diberikan ke akhir acara selesai orang mengucapkan sesorangan hamdalah kasadayana mangga alhamdulillahirabbil alamin. Sakali deui ka para wargi sadayana jamaah sadaja ulah kabubar mangga cicipi anu tos disiap lewatan tuangan anu tos dicicip disadiakeun ku panitia hapunten sakali deui dina sabaraha kakirangan atur nuhun dina sabaraha keberhasilan. Wassalamu